nama saya Luciana Ida Koreratu. Saya mahasiswa Prodi Nurse dari Stikes Buleleng. Hari ini saya mau menjelaskan tentang gastritis, di mana gastritis ini merupakan masalah kesehatan yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Nah, kasus dengan gastritis ini khususnya salah satu jenis kasus yang umumnya ditemukan di remaja, khususnya mahasiswa. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu definisi dari gastritis. Jadi, gastritis itu adalah bahasa medis dari penyakit MAH, di mana penyakit ini disebabkan oleh adanya peningkatan asam lambung atau asam lambung yang berlebih sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung. Ada dua jenis gastritis, yaitu yang pertama gastritis akut dan yang kedua gastritis kronik. Gastritis akut ini umumnya disebabkan oleh kesalahan diet seperti makan terlalu banyak, terlalu cepat, makan makanan terlalu banyak bumbu atau makanan yang terinfeksi. Bisa juga karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol maupun obat-obatan, sehingga mengakibatkan adanya reflux empedu atau bisa juga karena penggunaan terapi radiasi. Sedangkan yang kedua yaitu gastritis kronik, di mana gastritis kronik ini adalah gastritis yang sudah diidap secara bertahun-tahun, di mana ini mengakibatkan atau disebabkan oleh adanya ulkus atau sedikit nanah di lambung yang bisa bersifat jinak ataupun ganas. Ini biasanya disebabkan karena bakteri yang nama bakterinya itu adalah bakteri Helicobacter pylori. Penyakit dari gastritis ini ada dua jenis kan, seperti yang tadi saya bilang, yaitu gastritis akut dan gastritis kronik. Penyebab dari gastritis masing-masing ini pun berbeda. Misalnya gastritis akut itu biasanya disebabkan oleh menggunakan obat-obatan yang terlalu banyak, atau juga karena terlalu banyak minum alkohol dan infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur, bahkan bisa juga karena disebabkan stres fisik seperti adanya luka bakar, trauma, atau karena pembedahan. Terus juga bisa juga karena ada makanan dan minuman yang bersifat iritasi. Misalnya ini adalah makanan yang terlalu banyak bumbu atau minuman yang terlalu banyak mengandung kafein atau juga alkohol, sehingga bisa mengakibatkan adanya iritasi dari mukosa lambung. Kemudian yang kedua yaitu gastritis kronik. Ini penyebabnya ini memang belum pasti diketahui, tapi ada dua, yaitu yang secara utamanya itu infeksi maupun non infeksi. Misalnya kalau infeksi itu bisa disebabkan karena infeksi virus, bakteri, parasit. Kemudian kalau yang non infeksi ini biasanya diakibatkan oleh kimia karena terlalu banyak kontak dengan aspirin. Gimana sih alur dari gastritis ini? Jadi yang pertama-tama gastritis itu terjadi karena iritasi mukosa lambung, dimana kalau ini adalah sebagai kompensasi lambung karena meningkatnya sekresi mukosa sehingga meningkatnya asam lambung. Kemudian yang kedua itu adalah adanya iritasi mukosa lambung atau mukosa inflamasi yang pada akhirnya akan menyebabkan erosi pada mukosa lambung. Lalu apa caranya kita mencegah penyakit gastritis ini? Yang pertama adalah minum obat NSAID sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya ini adalah obat pereda nyeri seperti jenisnya itu seperti ibuprofen, naproxen atau aspirin. Tapi obat ini itu bisa juga mengakibatkan efek samping pada gastritis ini. Terus yang kedua yaitu caranya hindari infeksi dengan bakteri H. pylori tadi. Caranya dengan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum kita makan atau setelah menggunakan toilet atau setelah kita berpergian dari luar. Terus yang kedua, hindari makanan yang mentah atau makanan yang tidak bersih seperti jajanan kaki lima yang cara pengolahannya itu kita nggak tahu, atau juga makanan-makanan yang mentah, misalnya ayam atau daging yang digoreng setengah matang atau telur yang setengah matang. Terus caranya yang lain adalah kita bisa mengkonsumsi yogurt untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di saluran pencernaan. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa mengurangi konsumsi alkohol karena minuman alkohol ini dikaitkan karena bisa merangsang sel-sel di lambung memproduksi asam lambung yang lebih banyak. Kita bisa minum alkohol 1 gelas sehari dengan takaran 59 ml. Oke, terus yang
terakhir yaitu adalah berhenti merokok. Karena rokok mengandung berbagai bahan kimia yang bisa memperparah peradangan yang sudah ada sebelumnya, sehingga semakin memperparah gejala dari gastritis kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah punya gastritis? Gimana caranya kita agar gejala gastritis ini tidak kambuh? Yang pertama, cara yang paling utama adalah perbaiki pola makan. Karena orang yang punya MAH biasanya dia merasakan sensitif terhadap makanan yang tertentu, misalnya makanan yang terlalu pedas, asam, atau berlemak. Jadi kita bisa menghindari makanan-makanan tersebut. Terus kita juga perbaiki pola makan ini dengan cara memperhatikan waktu kita makan dan porsi kita makan. Jadi kita tidak bisa makan terlambat dengan porsi yang terlalu banyak. Nah, cara yang kedua yaitu adalah dengan mengurangi stres. Stres ini bisa berkaitan dengan kesehatan sistem pencernaan, karena saat stres ada salah satu hormon yang akan meningkat atau lebih tinggi, dan itu akan merangsang tubuh untuk menghasilkan asam yang lebih banyak. Jadi kita perlu sebisa mungkin untuk mengurangi stres. Dan yang ketiga adalah ikuti pengobatan dokter dengan baik. Di mana pencegahan gastritis ini yang utama itu adalah penggunaan obat-obatan dari dokter. Misalnya ada obat-obat penetralisir asam lambung seperti antasida yang bisa kita minum 30 menit sebelum kita mulai makan. Atau juga ada obat penekan produksi asam lambung, atau juga antibiotik jika kita memiliki MAH dengan riwayat infeksi dari bakteri atau virus. Baik, itu semua penjelasan gastritis dari saya. Jika nanti kalian ingin info yang lebih banyak, link dari sumber yang saya sebutkan saya akan taruh di deskripsi box di bawah, jadi silakan dicek.